Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda dengan NIM 1919024, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi guru. Selamat menyaksikan. 19024 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang esensi dan prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru serta jenis program pendidikan dan latihan guru. Yang pertama yaitu esensi peningkatan guru, di mana esensi peningkatan guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek baik sebagai substansi, materi ajar maupun perianti pembelajaran, di mana seorang guru dituntut meningkatkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode dan teknologi pembelajaran terkini. Adapun dampak yang akan terjadi pada siswa jika guru tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK adalah dampak yang pertama, yaitu siswa hanya akan terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Yang kedua, pembelajaran yang akan diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Kemudian materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip peningkatan kompetensi, di mana prinsip-prinsip peningkatan kompetensi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama prinsip-prinsip umum, kemudian prinsip-prinsip khusus. Yang pertama prinsip-prinsip umum itu yang pertama demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Kemudian yang kedua, satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Kemudian yang ketiga, suatu proses pembudayaan yang memberdayakan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan. Kemudian prinsip-prinsip khusus terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ilmiah. Maksudnya di sini keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian relevan di sini artinya rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Selanjutnya sistematis, di mana sistematis ini artinya setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian konsisten, artinya adanya hubungan yang ajak dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Selanjutnya yaitu aktual dan konseptual. Artinya, rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Selanjutnya yaitu fleksibel, di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya adalah demokratis. Demokratis artinya setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitas baik secara individual maupun institusional. Kemudian objektif
Setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Yang selanjutnya komprehensif, kemudian memandirikan, kemudian profesional, artinya pembinaan dan pengembangan profesi dari karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Selanjutnya bertahap, kemudian berjenjang, berkelanjutan, efektif, dan efisien. Efisien artinya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian bagian ketiga itu jenis-jenis program peningkatan guru, di mana peningkatan guru terbagi atas dua bagian, yaitu pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Adapun bagian-bagian pendidikan pelatihan yang pertama yaitu in-house training, yaitu pelatihan dalam bentuk IHT, adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MG atau MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah program magang. Program magang di sini adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Kemudian selanjutnya yang keempat, belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadiri instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Kemudian kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Yang selanjutnya pembinaan internal oleh sekolah, dan yang selanjutnya adalah pendidikan lanjut. Adapun kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, yang pertama adalah diskusi masalah pendidikan, di mana kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang berkembang di sekolah. Yang kedua adalah seminar, di mana kegiatan seminar juga bisa digunakan untuk memperbaharui pengetahuan para guru terkait peningkatan profesionalismenya. Kemudian yang ketiga adalah workshop. Kegiatan ini akan lebih efektif apabila diarahkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian, di mana kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penulisan buku atau bahan ajar, di mana kegiatan ini memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharapkan bisa ditransformasi kepada guru lain atau peserta didik. Kemudian selanjutnya pembuatan media pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran atau karya teknologi ataupun karya seni. Yang selanjutnya pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni bisa berupa karya yang bermanfaat bagi masyarakat atau karya yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Itulah tadi penjelasan tentang esensi dan prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru serta jenis program dan pendidikan dan latihan guru. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.